April lalu ViewSonic mulai nantang perang market monitor dengan tipe China-nya 2K Gaming IPS 170 Hz. Tapi dia sendirian di market sih. Makin lama gue ngerasa ini bukan perang, lebih ke arah monopoli karena ketololan market monitor Indonesia. Dan yang justru jawab tantangan perang ViewSonic malah dari brand yang gua dan lu pada pasti nggak pernah sangka. Acer dengan 2K Gaming 170 Hz curve-nya sesuai aja sama prediksi gua. Dua brand ini yang akan perang buat kuasain market. Yang menang tergantung siapa yang paling motor. Dan Acer 2K Gaming Curve ini kasih lu sebenarnya mixed feeling. Di satu sisi menyenangkan dan di satu sisi juga menyebalkan. Acer membuka pre-order dari tanggal 7 Agustus sampai 6 September ini di harga 2.900.000 dan free bracket penggas 200.000. Lu bisa bilang monitornya 2,8 juta. Dengan harga itu sangat jelas 27 Full HD Gaming di Indonesia jadi barang paling tolol untuk dibeli. Terutama buat yang mepetin harga Acer, bahkan masih ada yang berani-beraninya jual lebih mahal dari Acer di sini. Monitornya tolol yang ketat. Lu bayangin aja ngapain gue beli monitor Full HD di harga 31.234 kalau 2,9 juta udah dapetin 2K. Offside itu harganya, harga tolol semua. Bang, biar nggak jadi barang tolol, emang harga yang bener berapa untuk monitor 27 inch Full HD Gaming? Nice question. Tentu kita bisa lihat dari brand yang paling luar biasa untuk kasih kita lihat harga sejujurnya produk monitor yang punya perwakilan di Indonesia badut goblok luar biasa. Xiaomi China keluarin Redmi G27 1,4 juta, brand pabrik AOC nunjukin 2,1 juta, dan Acer sendiri IPS 180 Hz-nya udah 1,9 juta di China. Ngelihat harga Xiaomi jaraknya up to 60% dari harga monitor Indonesia, udah jelas market monitor Indonesia tolol luar biasa. Saran gue buat toko-toko yang masih stok Full HD Gaming 27 in IPS atau VA sih, siap-siap lah barangnya jadi temen debu di gudang. ViewSonic kalau lu lihat di China harganya di 2,5 juta. Pas masuk Indonesia, ViewSonic pakai gimmick PO di awal 3,3 juta dan pas video ini dibuat harga masih sekitaran 33, 35. Beda hampir 800 sampai 1 juta dari harga di China. Pas gue tanya kenapa bisa jauh gitu harganya, ViewSonic ngomongnya karena ada QC sampai 3 kali. Yang gue nggak ngerti QC-nya tuh QC apa sampai 3 kali, karena kemarin itu kejadian ada bug brightness di mana brightness monitornya selalu mental ke 100 setiap monitornya mati dan lu nyalain lagi. Rame dibahas di Discord GTI kemarin itu dan dikatain itu bug flashbang. Belum kita ngomongin bau copot di beberapa user pas beli monitornya yang ngebuat gue sama sekali nggak ngerti QC 3 kali itu ngerjain apaan sampai bisa terjadi masalah konyol kayak gitu. Alasan berikutnya kenapa harganya jadi beda sampai 1 juta. ViewSonic Indonesia ngomong karena sertifikasi China yang SDR 400 dirubah ke SDR 10 dan itu butuh biaya. Yang buat gua alasan itu konyol karena SDR di monitor Edge atau directly di monitor budget kayak VX 2782K udah pasti bullshit. Diketawain ViewSonic sama LG 42 C3 yang jelas-jelas true HDR dengan OLED-nya. Dan semua alasan ViewSonic itu runtuh menjadi cuma bullshit belaka di hadapan Acer di China 2,3 juta dan mampu dipres sama Acer Indonesia jadi harga 2,8 juta. Bedanya cuma 500.000, nunjukin ke kita semua ViewSonic Indonesia cuma mau untung kebanyakan. Dan bukan hanya ViewSonic untung kebanyakan, di Discord GTI ini gua ada taruh official brand representatif untuk jawabin pertanyaan kalian. Hampir semua brand ada termasuk ViewSonic dan Acer. Tapi setelah salah satu admin ViewSonic yang urusin Discord keluar, pas video ini dibuat, hampir semua pertanyaan tentang monitor ViewSonic sangat lambat yang balesin lagi. Kualitas servisnya sangat jauh di bawah dibanding apa yang Acer lakuin di Discord. Gue selalu lihat hampir setiap hari ada orang yang standby untuk jawabin pertanyaan lu pada, entah itu tentang monitor, laptop, atau produk Acer lainnya. Jelas buat orang lebih aman dan nyaman dalam hal ini, beli monitor Acer. Terakhir, panel VA yang dituning bagus secara respon time baru gue temuin di Lenovo G32QC dan Lenovo G34W30 atau raja terakhir Samsung G65B, harga sekitar 467 jutaan. Kali ini dengan panel VA yang Acer hadirin di harga 2,8 juta, ini jadi monitor budget VA gaming dengan tuning terbaik pas video ini dibuat. Ada 3 preset ekstrim yang masih lu pakai karena paling cepat dan no overshoot. Dari data udah jelas Acer memenggal habis IPASON dan Core dengan lebih cepat 20%. Acer jadi monitor keempat dengan panel VA terbaik di segmen 2K gaming 1440 ke atas. Di sini data Lenovo G34W30 ada sedikit perubahan dari sebelumnya karena ada sedikit kesalahan pengambilan toleransi. Data yang sekarang gue udah pastiin fix setelah kalibrasi dan tes respon time ulang. Acer di sini juga lebih cepat jauh dibanding ViewSonic. Dan dari visual UFO udah jelas Acer membantai IPASON dan Core. Dua monitor itu langsung tidak layak dibeli, ditambah dengan harga yang konyol 2529. Garansi juga masih belum full 3 tahun kayak di cover Acer, packing kayu 200.000 overpriced, dan di Discord official representatif juga nggak ada perwakilan IPASON. Udah jelas selain Black Hole 24A3 sangat berat untuk pilih IPASON ataupun Core. Dari UFO juga kita bisa lihat Acer lebih menang dibanding G27Q30 yang harganya juga tolol di market sekarang 3,7. VA flat nggak layak dibeli. Acer sendiri kurang bersih UFO-nya dibanding G32QC atau G34W30 di shade yang paling gelap, yang memang
panel VA kelas atas. Visual UFO juga mendukung Acer panelnya lebih cepat dibanding ViewSonic. Dengan body UFO lebih clear jauh dan garis-garis body UFO juga lebih tegas di Acer, ya kebantu juga karena kontrasnya Acer lebih tinggi karena pakai panel VA. Di shade gelap memang kita masih bisa lihat ghosting di Acer, tapi ViewSonic juga tetap ada bayangan yang panjang nyisa di belakang UFO-nya, nunjukin panel ViewSonic yang lambat transisinya. Sedangkan di shade abu lebih terang, ghosting Acer udah hampir nggak kelihatan dan UFO-nya kelihatan lebih clear dan lebih tegas dari ViewSonic. Di sana gue juga ada taruh AOC dan Samsung yang udah jelas rajanya panel VA sekarang ini. Panel Acer tetap stabil, gue tes sampai 60 Hz, posisinya nggak terlalu banyak berubah. Sayangnya bukan menyenangkan doang, nyebelin juga Acer ini di waktu yang sama. Acer memang masih jadi yang termurah sekarang untuk 2K gaming, tapi ngelihat kualitas warnanya lu bisa langsung bilang Rasanya kurang murah dah. secara grayscale sendiri sih not bad ya. Unit gua kekurangan warna merah dan kelebihan warna biru. Panelnya udah pasti kebiruan. Di 6 sih cukup oke, tapi belum sangat akurat kayak ViewSonic dan AOC yang udah sentuh di bawah 5. Panelnya sendiri lebih fokus di color space sRGB. Panel cuma mampu 81% P3. Acer lebih pilih panel entry kelihatan jelas dari gamut ini. Acer di bagian paling bawah ngelawan ViewSonic yang paling atas di luasan warna. Di saturasi jelas panelnya nggak dikalibrasi baik, terutama di blue, magenta, dan kelebihan warna red dan green. Jelas ini langsung impact di akurasi sRGB ya biasa aja di 7,2. Memang di chart default sRGB ini paling akurat. Cuma lo harus ingat, saingan Acer lain yang di chart ini luasan gamutnya hampir semua 90 atau 90% ke atas di P3. Dan udah jelas di P3 itu jadi titik terlemah Acer karena panelnya udah nggak mampu sentuh warna P3. Posisinya hampir paling bawah. Acer ada kasih preset sRGB nggak menarik dipakai karena lebih tidak akurat dibanding default. Dan di sini Acer dibantai sama banyak monitor yang kasih preset sRGB dengan kualitas sangat akurat. Dan sekalipun gue taruh akurasi sRGB-nya default Acer, posisinya tetap nggak menarik dibanding yang lain. Dan chart ini udah jelas dipimpin sama Xiaomi yang perwakilan jelas badut goblok yang nggak mau resmi monitor buat lu pada beli. Ampun, no IQ-nya lah. Preset user yang Acer kasih sama juga lebih buruk kualitas daripada default, jadi nggak layak dipakai. Yang lebih disayangkan lagi, gua ngerasa Acer agak boros buang-buang duit. Karena Acer sediain lagi preset Rec 709 yang itu pun nggak dikalibrasi baik. Di CCT dan gamanya nggak perfect 2,4. Di 8 hasilnya nggak menarik. Dan lebih borosnya lagi, Acer masih berusaha kasih preset DCI. Yang sebelum dites aja gue udah tahu ini pasti gimmick karena gamut P3 Acer cuma sanggup 81%, kehilangan 20% warna di DCI P3. Preset DCI udah sangat tidak penting harusnya. Preset ini juga berusaha dikalibrasi di DCI P3, target 6300, gamma 2,6. Target khusus untuk ngedit buat proyektor yang udah jelas hasilnya pun nggak menarik buat dilihat apalagi dipakai. Dan akurasi DCI P3-nya udahlah hilang warna 20% dari gamut DCI P3. Apa yang diharapin lagi sama preset ini? Dan buat kalian yang nggak tahu, preset-preset color yang ada di monitor ini pasti ada cost yang dikeluarin brand, harus bayar pabrik untuk kalibrasi satu-satu preset ini. Brand mungkin juga dapat preset kayak gini gratis dari pabrik, tergantung dealnya Acer sama pabrik produksinya mau berapa banyak quantity monitor yang dibikin. Either way, bayar ataupun gratis, keduanya wasting. Kalau Acer bayar pabrik untuk munculin preset-preset yang hasilnya pun gimmick kayak gini, malah jadi ngebebanin harga monitornya. Kalau gue jadi Acer, mending gue singkirin semua presetnya dan costnya gue suntik ke harga barang biar lebih murah lagi. Itu yang dilakukan sama Xiaomi sama monitor-monitornya, terutama yang diklaim warna akurat. Xiaomi belum pernah gue lihat kasih preset-preset gimmick kayak yang Acer lakuin di sini. Jelas perwakilannya di sini badut goblok. Apa yang bisa diharapin? Sementara kalau Acer gratis dapat dari pabrik dengan deal quantity, itu pun wasting. Wasting space di OSD monitornya, yang kedua wasting waktu untuk orang yang beli monitornya Acer dan nggak tahu kalau preset-preset ini gimmick. Bingung dia nyeting-nyetingnya. Itu kenapa bagian ini gue bilang Acer ini sih murah, tapi kurang murah. Dan ini optimal setting yang bisa lo pakai, targetnya ke 200 nits dan pakai preset warm default monitor. Monitornya bisa bener setelah full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile, dan setelah dikalibrasi di gamut sendiri green dan red langsung bener dan tunjukin ke kita kalau panelnya di sana memang kekurangan blue dan magenta. sRGB bisa gue push sampai 2. Rec 709 bisa perfect di 2,4 di akurasi 2 dan udah jelas blue dan magenta juga bermasalah di sini. Kalibrasi DCI sendiri gue juga bisa push di gamma 2,6 perfect, tapi memang udah kodrat kualitas panel yang nggak bisa digamut di CP3. Max akurasinya cuma 4 dan bermasalah di birunya lagi. Karena panel VA Acer cukup unggul di kontras, bagus 3000-an, dan max brightness juga jadi titik lemah monitor ini 220-an nits. Hampir setengah apa yang dikasih ViewSonic, dan Acer sangat kurang ideal kalau dipakai di sebelah jendela masuk sinar matahari. Minimum brightness bagus, sangat rendah 20 nits, cocok buat dipakai gelap-gelapan. Kelengkapan ada kabel power, HDMI, dan DisplayPort.
Speakernya sendiri sih kualitasnya nggak mendem, keluar suaranya udah jelas. Cuma ya powernya bener-bener minim, imut-imut terlalu malu-malu keluar suaranya. Bassnya juga nggak berasa dan udah pasti ini nggak bisa puasin telinga. Nice to have aja speakernya buat backup pas lu males pakai headset. Harganya 2.999, bonus bracket 200.000, garansi Acer 3 tahun full, plus tambahan 1 tahun pertama garansi ADP. Yang kalau ada apa-apa sama monitor dan service center nggak mau terima, ya gampar aja monitornya, atau bawa renang lah monitornya. Tapi ingat, cuma bisa klaim 1 kali sistem ADP ini. Dengan curve, kontras yang tinggi, panel VA, respon time yang cepat, ini jadi monitor budget untuk gaming dan bisa kasih lu feel immersive dari curve-nya yang nggak bisa lu dapetin di monitor flat IPS. Di shade gelap memang masih ada kekurangan ghosting, tapi jelas ini masih sangat oke buat game kompetitif kayak Valorant dibanding pesaingnya kayak Ipason atau Koroi. Keduanya bisa langsung lu singkirin di segmen 2 jutaan ini. Sementara untuk akurasi warna sendiri, lu nggak bisa terlalu harapin Acer ini. Dan yang gue lihat sendiri sih Acer masih jaga harga karena masih berpatok sama spek di atas kertas aja dan masih jaga harga dikit aja di bawah ViewSonic yang memang sistem perusahaan kayak gitu gue maklumi. Tapi jelas ketika lu pada lihat semua data yang gue show, posisi Acer ini berbahaya dan sangat fragile di harganya 2.999. Semua karena Asus China 2,9 juta dan MSI di 2,7 juta. Keduanya akan bergulir di Indonesia bulan Agustus ini dengan bacot kedua brand ini. Harga targetnya akan di 3,5 juta. Ya memang bacot sih kadang nggak sesuai kenyataan, tapi tumben tuh Naga mau pasang harga ngotot di Indonesia. Udah bosen kayaknya di Naga. Dua brand itu kalau memang benar terjadi harga bacot yang mereka ngomong, keduanya udah pasti akan injak ViewSonic VX2780 turun harga dengan kelemahan ViewSonic. Dan ketika ViewSonic turun, Acer mau nggak mau masih turun harga. Belum lagi efek tukang rangsang market monitor AOC yang biasanya bisa keluarin harga ajaib di market monitor. Udah pasti efek domino akan terjadi dan Acer akan ketiban paling akhir yang langsung jedotan sama Ubin. Paling sakit lah. Yang sebenarnya Acer pun punya jawaban sendiri biar nggak kena domino efek itu. Tinggal pasang harga VG271M ke harga sebenarnya. Ikut di China 2,5 juta atau samain kayak VA di sini 170 Hz di 2,8 juta. Masalahnya Acer Indonesia malah blunder pasang harga MSRP 2K gaming IPS 180 Hz ya di harga 4,2 juta di Indonesia. Beda 1,7 juta dengan di China. Sementara Acer Indonesia sendiri punya 2K gaming 240 Hz yang di China 4,2, di Indonesia 4,9 juta. Beda 700.000 dan jadi monitor termurah di segmen 2K 240 Hz. Ya siapa yang akan beli 2K 180 Hz ya di 4,2 juta? Impossible. Apalagi pas MSI dan Asus masuk di 3,5 juta, udah jelas mampus monitor Acer itu di 4,2 juta. Acer Indonesia mesti sadar kalau kartu AS yang Acer punya adalah harga murah, nggak ada yang lain. Dan kartu AS itu mesti digeber habis-habisan kalau mau jadi market leader monitor Indonesia. Dan gue udah bilang di video 100 Hz kemarin, harusnya tahun ini tahunnya Acer dan ViewSonic. Apalagi ditambah nggak hadir ya brand paling dewa di monitor karena perwakilan badut goblok lah itu. Plus ketololan market monitor ngebuka jalan tol lebar buat Acer sendiri. Masalahnya kalau gaya Acer jaga-jaga harga terus, bukan jadi pionir bom market dan manfaatin momentum buat jual monitor, gua rasa kesempatan market leader akan lewat gitu aja di hadapan. Thank you Acer yang udah sponsorin video ini, dan thank you untuk 35.000 lu pada yang jadi member di Discord. Dan pas 100.000 member di akhir 2023, gua akan gitu 100 money. Dan kalau lu mau lihat gobloknya market monitor Indonesia dan black hole market yang diciptain sama pabrik assemble itu sendiri, lu bisa lihat 2 video ini. Gue Luna GTD, sampai jumpa.